البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di kitab zakat. Disebutkan pada ini pertemuan yang telah lewat wajibnya untuk memberikan zakat di 9 perkara yang ijma di situ para ulama. Disebutkan oleh Ibnul Munzir seperti ibil, onta, sapi, kambing, emas, perak, bur. Ini tanaman yang ada di negeri Arab itu. Wasyair, gandum, watamr. Demikian juga korma, wasabib. Sabib yaitu anggur yang telah dikeringkan. Maka ini terjadi kesepakatan. Adapun selain itu seperti padi, ya, maka seperti ini terjadi perselisihan. Padi yang bisa kita makan itu, demikian juga jagung. Jumhur berpendapat untuk dikeluarkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 601. Wan Attab bin Usaid, dari Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar inqita' terputus. Sa'id bin Musayyib tidak bertemu dari Attab, tidak mendengar dari Attab bin Usaid bin Asid ini. Hadisnya adalah dhaif. Kalau beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan ayuh raso al-inab untuk dihitung. Kama yukhrasul nakhl, sebagaimana dihitung an-nakhl, kurma. Waktu qadu zakatuhu zabiban, dan dikeluarkan zakatnya, zakat dari anggur ini zabib kalau sudah dikeringkan, kismis itu. Rawal khamsah disebutkan oleh yang 5, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa fi inqita', Ibnu Hajar sendiri mengatakan inqita' terputus. Dan sudah lewat pembahasan khurs itu yaitu apa? Datang di situ dari pemerintah orang yang berwajib yang mengambil zakat dari kaum muslimin, kemudian dihitung berapa keluarnya dari apa? Dari tanaman ini yang akan dipanen itu kan. Kemudian sudah lewat disebutkan, maka di situ tinggalkan seperempatnya. Mungkin orang yang dia itu punya, ingin mengambilnya, ingin makan atau menjamu tamu, maka seperti itu tidak dihitung. Maka di sini apakah inab juga masuk? Hadisnya dhaif. Jawabannya iya. Ya, karena bahkan kebutuhan manusia terhadap anggur itu kadang lebih banyak diambil dia untuk makanan di rumah atau untuk dibuat minuman. Demikian. Jadi boleh untuk kemudian dibiarkan di situ untuk yang memiliki tanaman tersebut memakannya, kemudian sisanya, tentu saja lebih banyak dari itu dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 602. Hadis tentang permasalahan perhiasan emas ataupun perak yang dipakai untuk kalung ataupun cincin atau semisalnya, apakah keluar? Permasalahan yang khilaf para ulama, ya, berdasarkan hadis yang kita bahas ini nanti. Karena hadisnya terjadi perselisihan para ulama. Apakah keluar zakat emas yang dipakai oleh istri kita atau mungkin anak-anak kita kalau dia sudah keluar nisab. Wa Amr bin Syu'aib an Nabihi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya Syu'aib bin Muhammad, anjadi yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini terjadi perselisihan, ya. Hadis ini dhaif karena di situ ada Abdullah bin Hay'ah, dhaif, lemah. Ya, demikian. Walaupun nanti ada penguatnya. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah apa? Sahih, ya, bisa sahih. Disebutkan di sini anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sungguhnya seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maha ibnatun laha, bersama dengan dia itu anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan anak perempuannya itu maskatan, disebutkan bisyarah yaitu aswirah, perhiasan. Berarti gelang ya, atau semisal itu di tangan anaknya ini. Min dhahab, dari emas. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atu'tina zakata hadza?" Apakah engkau telah memberikan zakat barang ini? Qalat la, dia mengatakan tidak. Qala, wa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayusuruki ayusawirukillah bihima. Apakah engkau suka untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan dengannya, ya ini maksudnya gelang atau sebesar itu. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, siwaraini minnar, dua perhiasan seperti gelang itu dari neraka. Kalau kamu mau untuk kemudian nanti menjadi gelang di api neraka karena tidak membayar zakat tadi. Fa'alqadhuma, kemudian perempuan ini melempar keduanya itu, perhiasan kedua itu. Rawu salasah, diriwayatkan oleh yang tiga, Abu Dawud, Nasai, demikian juga Imam Tirmidzi. Wa isnaduhu qawi, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Ya. Tapi tadi ada Abdullah bin Lahiyah, dan terjadi perselisihan Abdullah bin Lahiyah ini apakah lemah atau tidak. Sebutkan dia ketika perpustakaannya terbakar semakin lemah hafalannya. Kemudian hadis nomor 603 ini yang menguatkan. Wa sahahu al-Hakim min hadis Aisyah. Imam Hakim mensahihkan hadis tadi, ya, lafaz tadi dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan oleh Syekh Muhammad Nizam bahwa rijalnya itu thiqat semuanya kecuali Yahya bin Ayyub. Dia termasuk dari rijalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun Ibnu Abdul Hadi beliau mengatakan bahwa dia mungkin termasuk dari manakir Yahya bin Ayyub ini. Sebagian ulama mengatakan di sini sahih. Oleh karena itu berhati-hati tentang masalah ini. Berikutnya ya, hadis nomor 604 ini dhaif. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan bahwa atau tidak mendengar dari Ummu Salamah. Ya, demikian. Jadi di sini adalah lemah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha kanat talbasu awdahan, adalah sesungguhnya beliau memakai awdahan. Disebutkan awdah itu adalah naw' minal khuli, suatu jenis dari perhiasan yang dibuat dari perak. Ya, demikian. Min dhahab. Nah, di sini disebutkan dari emas. Ya, disebutkan di sini oleh di dalam Nihayah. Biasanya dia dibuat dari perak, tapi ini disebutkan dari emas. Jadi perhiasan, ya, perhiasan. Kenapa dikatakan awdahan? Karena di itu bayat, karena putihnya itu. Ya, awdahan itu kenapa dikatakan awdahan dari wadih, jelas. Kenapa? Karena putihnya itu. Tapi ini terbuat dari emas. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, akan sunbuat. Wahai Rasulullah, apakah ini kanzun, simpanan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, idza adaiti, kalau engkau bayarkan zakatahu, zakatnya, falaysa bikanzin, bukan timbunan. Rawu Abu Dawud wa Daruqutni, semua Abu Dawud, demikian juga Imam Daruqutni, wa sahahu al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan, tapi kita sebutkan tadi, itu adalah munqati', terputus. Maka di sini beberapa permasalahan, apakah di dalam khuli perhiasan yang terbuat dari emas ataupun perak itu zakat? Jawabannya iya, wajib. Yang dipakai itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau dia itu sudah masuk nisabnya. Ya seperti tadi, sekitar 40 juta sekitar itu yang dia pakai ataupun yang dia simpan. Dan ya, jadi perselisihan para ulama. Adapun ulama yang lain, ya, seperti ya disebutkan di sini Ibnu Hazm, Imam Sun'ani, demikian juga Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Muqbil. Maka di sini disebutkan, ya, wa hadzal qaul ja'an Umar, datang dari Umar. Kemudian juga disebutkan ulama-ulama tadi berpendapat seperti itu. Di antaranya ayat dalam Al-Qur'an,
Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang yang menyimpan emas demikian juga perak. Maka di sini masuk di situ apa? Perhiasan. Ini demikian. Jadi untuk kita keluarkan apa yang dipakai oleh perempuan dari perhiasan tersebut. Sebagian mengatakan ya tidak ada zakatnya, tapi sudah cukup tadi apa yang kita sebutkan. Demikian juga al-awani, tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat minum yang di situ ada emasnya ataupun peraknya, maka demikian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu dia berupa harga atau berupa wazan timbangannya? Jawabannya berupa timbangan, bukan berupa harganya. Umpamanya emasnya harganya sekian, tidak, tapi hitungannya dengan timbangannya berapa. Kemudian permata, apakah keluar? Lu'lu', marjan dan sebagainya? Jawabannya tidak, karena hadis-hadis yang menyebutkan itu berupa emas ataupun perak. Kemudian berikutnya hadis nomor 605 tentang masalah apa? Urutu tijarah, barang dagangan. Ya, permasalahan penting ini. Apakah barang dagangan seseorang itu wajib dikeluarkan zakatnya? Sebutkan di sini hadis nomor 605. Hadisnya dhaif. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan lemah. Tetapi sengaja beliau menyebutkan permasalahan ini. Hadis ini dhaif karena di sini ada Ja'far bin Sa'ad bin Samurah majhul hal, tidak diketahui halnya. Wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami an nukhrija shadaqah, untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat mal. Minal ladzi na'udduhu lil bai', dari apa yang kami jadikan atau kami anggap sebagai jual beli. Barang dagangan itu loh, barang dagangan. Pokoknya dia mempunyai toko bangunan umpamanya. Demikian. Berarti segala yang dia gunakan untuk jual beli. Rawahu Abu Dawud, sungguhan Imam Abu Dawud, wa isnaduhu layyin, sanadnya lemah. Sudah tadi kita sebutkan, ya. Sengaja Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang lemah ini. Lalu bagaimana al-asya' al-ma'rudah li tijarah, sesuatu atau hal-hal yang digunakan atau dipamerkan? Ma'rudah itu sesuatu yang dipamerkan, barang dagangan li tijarah, untuk jual beli. Apakah ada zakatnya? Terjadi perselisihan yang keras. Jumhur berpendapat, bahkan sebagian mengatakan ijma', ya, Ibnu Munzir, keluar zakatnya. Ya, demikian. Jadi keluar zakatnya yang digunakan untuk jual beli itu toko bangunan umpamanya. Karena kebanyakan orang kaya itu kan uangnya digunakan untuk itu, untuk modal itu. Sebagian mengatakan itu adalah ijma'. Dan soal itu lebih tepat. Sebagian berpendapat, ya, ada asar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, waktu itu beliau berfatwa dengan demikian. Laisa fil urudi zakat illa ma kana lijarah. Tidak ada yang dipamerkan itu zakat kecuali yang digunakan untuk jual beli. Kalau memang dia itu dipamerkan ini untuk dijual belikan, maka keluar di situ zakatnya. Walaupun barang dagangan, ya, demikian. Disebutkan orang kaya bahkan harta mereka digunakan untuk itu. Waqad sara ala ghaniya aktsaruhum wa julhum. Bahkan kebanyakan orang-orang kaya, kebanyakan dari amwalihim, harta mereka itu ma'rudah li tijarah, digunakan untuk jual beli, modal. Wal amal, demikian juga amal, diberikan untuk mesin, ya, dan sebagainya umpamanya. Demikian. Jadi keluar apa? Keluar zakat, dihitung berapa ini modalnya dijadikan untuk jual beli itu, kemudian tahun berikutnya dihitung juga. Paham? Sebagian ulama berpendapat tidak, karena tidak ada dalil yang seperti tadi dhaif umpamanya. Demikian, mereka berdalil sehingga tidak ada. Karena apa? Karena kalau mengeluarkan harta dari orang itu harus membutuhkan dalil yang kuat. Sebutkan bahwa Syekh Albani, Syekh Muqbil, Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan berpendapat tidak ada zakat. Tapi tadi sudah kita sebutkan bahwa jumhur berpendapat untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun emas, ya, emas perak yang digunakan untuk jual beli, sepakat para ulama. Untuk emas dan perak digunakan untuk apa? Dia punya bisnis jual beli emas, maka ini wajib dikeluarkan. Itu sepakat. Untuk emas, ya, itu sepakat. Permasalahan ini permasalahan yang keras, ya. Yang benar adalah tadi keluarkan. Kemudian adapun asal yaitu madu, maka yang benar adalah tidak keluar di situ zakat. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi.